Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memiliki pemikiran keliru mengenai murid dan hakikat pendidikan. Saya hanya berorientasi pada ketuntasan materi dan kurangnya refleksi. Banyaknya materi dalam tiap semester membuat saya hanya berfokus pada bagaimana caranya semua materi dapat saya sampaikan kepada murid. Kurangnya refleksi dalam pembelajaran menyebabkan saya tidak dapat mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Bagi saya, yang penting semua materi telah selesai diajarkan. Saya berasumsi bahwa semua murid sama dalam segala hal dan harus bisa mencapai target yang sama pula di dalam pembelajaran. Ketercapaian pembelajaran murid dinilai dengan satu parameter saja. Saya masih menggunakan satu metode yang saya gunakan untuk semua murid. Keputusan penggunaan metode pembelajaran saya ambil tanpa memperhatikan gaya belajar, minat, kesiapan belajar, maupun kemampuan awal murid. Pembelajaran juga hanya mengedepankan aspek kognitif saja, hanya transfer materi, mengesampingkan karakter, budi pekerti, dan aspek psikomotorik murid. Saya juga berfokus pada pencapaian nilai setinggi-tingginya. Murid dianggap pintar jika mampu mencapai nilai yang tinggi, sedangkan murid dengan nilai kurang tinggi dianggap kurang pintar. Hal ini menyebabkan murid-murid tertekan dan kepercayaan diri murid menjadi menurun. Saya pun menjadi sering mengeluh jika pencapaian nilai murid masih rendah. Pembelajaran pun masih teacher center. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kurang dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kurang bermakna. Tindak lanjut pembelajaran masih kurang relevan dengan kondisi murid saat ini. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kebermaknaan mengenai apa yang telah mereka pelajari. Akibatnya, pengetahuan hanya sebatas pengetahuan saja tanpa adanya penerapan di dalam kehidupan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Anak bukanlah kertas kosong. Setiap murid telah memiliki bakatnya masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tugas guru adalah menuntun murid mempertajam bakat yang dimilikinya agar kelak mampu menjadi manusia merdeka secara lahir dan batin. Bahwa setiap murid itu unik dengan karakteristiknya masing-masing. Guru harus menghormati segala keberagaman tersebut serta memperlakukan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Murid seharusnya menjadi subjek pembelajaran, bukannya objek. Sehingga pembelajaran harus didesain student center dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan penuntun. Pembelajaran haruslah seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penguatan karakter budi pekerti dan psikomotorik murid juga harus dikedepankan dalam proses pembelajaran. Kodrat anak adalah bermain. Salah satu kodrat murid sebagai anak adalah bermain, sehingga pembelajaran di kelas haruslah didesain menyenangkan agar mereka betah dalam belajar. Bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir, sehingga desain pembelajaran haruslah mampu membuat murid belajar dengan bahagia, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk memetakan profil belajar murid. Sebelum saya mengajar, saya harus melakukan asesmen awal untuk memetakan profil belajar murid, minat, kesiapan belajar, dan kemampuan awal mereka terlebih dahulu. Hasil pemetaan inilah yang nantinya saya gunakan untuk membuat keputusan mengenai metode, model, dan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodir semua profil belajar murid. Jika semua gaya belajar murid dapat terfasilitasi dengan baik, maka murid akan menikmati proses belajarnya dengan bahagia, sehingga hasil belajarnya pun akan maksimal. Berikutnya, melibatkan teknologi dalam pembelajaran. Kenyataan bahwa murid-murid saya merupakan generasi alfa, di mana sangat akrab dengan teknologi, maka saya akan melibatkan teknologi dalam proses pembelajaran.
Hal ini juga bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi generasi ini. Yang keempat, mendesain pembelajaran student center yang berpihak pada murid. Murid haruslah menjadi subjek dalam pembelajaran. Jika mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, diharapkan kecakapan abad 21 akan mereka kuasai dengan baik. Kecakapan tersebut antara lain berpikir kritis dan memecahkan masalah, kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, saya akan lebih sering menggunakan permainan dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis EduGames membuat murid lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Karena salah satu kodrat mereka adalah bermain, maka dengan konsep bermain sambil belajar, diharapkan murid-murid akan belajar dengan bahagia dan menikmati proses belajar mereka. Berikutnya yaitu merancang asesmen yang beragam dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Profil murid yang beragam hendaknya diukur menggunakan parameter yang beragam pula. Orientasi pembelajaran tidak lagi sebatas pada kognitif saja, namun juga penguatan pada aspek afektif, karakter dan budi pekerti, serta aspek psikomotorik. Dan yang paling penting bahwa pembelajaran bukanlah menuntut, tetapi menuntun. Guru harus mampu menjadi teladan dari segi sikap, perkataan, dan perbuatan. Guru harus mampu mengimplementasikan konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.